retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Bay Nurholik. Di kesempatan kali ini kita akan telusuri terowongan Wilhelmina. Sebenarnya ini seri pertama atau part pertama dari 3 series ya. Video ini kita buat dari 3 part: terowongan Wilhelmina, terowongan Juliana, dan juga jalur akses menuju ke jembatan Panerekean lewat Karang ini. Di kesempatan kali ini kita diantar sama Pak Tumino. Sebelumnya kita udah janjian di part video kita yang sebelumnya, yaitu belusukan terowongan Wilhelmina, terowongan Sang Ratu. Saya ketemu dengan beliau dan bertukar nomor telepon untuk janjian, dan sekarang alhamdulillah udah ada waktu kita janjian, dan tadi start dari rumah beliau dari Desa Emplak. Sekarang kita bakal menuju ke terowongan Wilhelmina atau terowongan Sumber dulu. Kita melewati trek yang sama di video sebelumnya yang kita pulang jalan sini yang Jatuh Bangun. Sekarang kita bakal turun lewat sini. Jadi nanti di terowongan Wilhelmina kita akan turun. Sebelumnya kita naik motor dulu. Nanti kalau dilihat kondisinya kering, kita bakal turun menelusuri paling enggak setengah atau seperempat dari panjang terowongan Wilhelmina yang memiliki panjang 1200 meter kurang lebih ya. Video ini nggak banyak dipotong karena buat perjuangan, biar tahu juga jalurnya itu seperti apa, kondisi treknya juga kayak apa, kondisi jembatan, jalur kereta, dan juga sebagainya bisa teman-teman lihat agar enggak terlalu banyak dipotong. Oke, silahkan menikmati video ini. Kita juga sama ya, masih melewati sungai yang kemarin. Di sini tepatnya saya Jatuh Bangun ya di video sebelumnya, di terowongan Wilhelmina yang terowongan Sang Ratu itu. Alhamdulillah kemarin juga nggak turun hujan, jadi di aliran sungainya itu kering, nggak ada aliran sungai.
permisi. Ayo motor. Aduh. Aduh. Kan? Saya tarikeun ya. Bisa lah kan. Saya behelana pengkeranya. Saya nu kieu mah. Tah, motor panjenengan. Tapi ya ceketnya turun mah. Oh, nah itu sudah sama dah, mah. Tempat pasti kering ya. Sudah sama angkat deh. Kuncen atau dah. Barusan kita harus menepi dulu ya karena ada motor yang membawa kayu. Jadi mata pencarian warga di sini kebanyakan dari menjual kayu hutan dan juga dari pembuatan gula kelapa. Jadi harus menepi karena jalurnya benar-benar untuk satu motor. Lembat langsung ah. Kita sekarang survei dulu ya, memakai motor ke dalam, lihat kondisi treknya yang bakal kita lalui nanti. Karena ditakutkan becek nggak bisa dilalui jalan kaki ya, sulit mungkin kalau becek. Jadi Pak Tumino ini keluarga itu sebagai pelaku dan juga saksi sejarah ya. Beliau pun sebenarnya pernah menjadi salah satu saksi sejarah ya waktu rel dan juga keadaan alat-alat perkereta apian ini masih ada seperti bantalan dan juga tiang telegram. Mungkin orang tuanya atau kakeknya itu sebagai pelaku sejarah yang melihat pembangunan, kalau orang tua Pak Tumino ini sebagai saksi sejarah yang pernah menaiki rel kereta api. Oh, maksud saya menaiki kereta waktu masih aktif dulu.
Ya nanti udah kita putuskan, kita bakal masuk dari arah Pangandaran ya. Explore-nya itu mulai dari sana. Cuma Pak Tumino menunjukkan bahwa di sebelum bibir terowongan itu yang masuk dari arah Kalipucang terdapat bunker sisa dari gudang penyimpanan alat-alat dan juga amunisi pada saat zaman perang. Nanti kita bakal lihat bunkernya dulu, nanti kita lewat lagi, masuk lagi, kita explore mulai dari bibir terowongan yang dari arah Pangandaran. Dikarenakan kalau dari sini ya terlihat alurnya itu sangat becek, mungkin agak sulit untuk berjalan kaki. Nanti kita bakal dari arah Pangandaran aja explore-nya lur. Lamun kadi itu nanyak deh morenya. Entah nanya. Oh kadi itu. Tapi bahasa kamaril bot mah kadi ya. Pahalap. Maaf, adari. Pada lanjut apa pada nyala heula? Kita sekarang akan menuju bunker penyimpanan persenjataan dan juga alat logistik pada saat zaman perang zaman dahulu. Jadi letaknya itu kalau dari arah Kalipucang itu sebelum bibir terowongan adanya itu di daerah perbukitan di sebelah kanan. Letaknya itu agak jauh sekitar 100 meter mungkin lebih ya, tapi 150 meter kayaknya nggak sampai sih. Lebakna tilas temboknya irigasinya betonannya tuh umum eta di sami masih kena sa zaman Belanda karena borong-borong kan jadi tebusan kayu tadi tuh pasti itu kata mangan kayak kata mau Belanda masih ada pakai arah itu wah gitu berarti tuh kayak foto Nah ini dia bunker yang dimaksud oleh Pak Tumino yang dibuat untuk atau difungsikan untuk penyimpanan senjata dan alat-alat perkereta apian pada masih aktif dulu ya, terbengkalai dan juga digunakan oleh oknum tak bertanggung jawab sebagai tempat semedi atau bertapa. Sangat disayangkan sekali ya terbengkalai seperti ini.
Beliau juga menuturkan bahwa di sebelah kanan kita ini adalah beton dari sistem irigasi terowongan Wilhelmina yang terletaknya itu di bawah pinggiran jurang ini. Sebelum kita melewati terowongan Wilhelmina lagi untuk explore nanti, Pak Tumino menuturkan bahwa di bibir terowongan Wilhelmina sebelum masuk dari arah Kali Pucang terdapat tembok sisa halte dan juga bekas tangki pengisian air untuk mengisi kereta uap pada zaman dahulu. Nah, di sini beliau menuturkan bahwa ini adalah sisa bangunan dari halte. Adanya itu di sebelah kiri ya sebelum masuk terowongan Wilhelmina. Kalau tembok yang bekas pengisian air atau tangki pengisian air itu adanya di sebelah kanan sebelum masuk ke bibir terowongan Wilhelmina kalau dari arah Kalipucang. Namun dari tembok-tembok bekas tangki itu sepertinya sudah nggak ada. Ini pun yang sisa halte kelihatannya udah sisa pondasi aja ya, karena yang tiang-tiangnya udah nggak ada. Sekarang kita akan explore ya terowongan Wilhelmina atau terowongan sumber yang memiliki panjang kurang lebih 1200 meter atau 1,2 km ya kurang lebih. Jadi kita memasuki ini dari arah Pangandaran ke Kalipucang, dikarenakan kalau yang dari Kalipucang ke Pangandaran itu bibirnya itu bibir terowongan becek ya, kayaknya nggak bisa sih kalau jalan kaki, bisa cuma susah. Jadi sama ya kayak video part yang sebelumnya itu. Jadi terowongan Wilhelmina ini diambil dari nama Ratu Belanda. Terowongan ini dibangun pada tahun 1914 dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1924. Terowongan ini ditutup pada tahun 82 dikarenakan dari erupsinya Gunung Galunggung ya, jadi ada beberapa konstruksi terowongan dan juga jalur rel yang terkena dampak, ada retakan. Jadi Pak Tumino ini menuturkan bahwa dalam proses pembangunannya itu bagian bawah terowongan ini enggak dicor beton ya, dikarenakan memakai dinamit atau peledak, jadi sengaja tidak dihaluskan memakai beton. Yang memiliki beton itu atau memakai beton itu konstruksi bagian atasnya setengah dari terowongan yang melingkar. Menurut penuturan Pak Tumino juga, pada saat pembangunan yang diceritakan oleh almarhum kakek beliau, katanya pada saat proses peledakan ini misalnya ada 5 orang yang masuk memasang alat peledak itu, yang keluar cuma 3 orang, yang sisanya mungkin itu ya bisa disebut mungkin kayak tumbal proyek kali ya. Tapi itu menurut penuturan Pak Tumino ya, yang diceritakan dari almarhum kakeknya sebagai pelaku sejarah.
Bisa dilihat sekarang kondisi terowongan Wilhelmina atau terowongan sumber ini bagian dalamnya itu sangat becek ya, walaupun nggak turun hujan, mungkin karena lembab ya, nggak masuk sinar matahari. Jadi kata Pak Tumino juga sekitar tahun 2001 sampai 2002 itu di pantalan rel dan juga rel berikut tiang telegram itu masih ada, karena beliau sendiri sebagai saksi sejarah ya yang tahu seluk-beluk dari terowongan ini. Tapi sekarang cuma sisa mungkin ada beberapa kayu ya bekas bantalan rel itu yang udah agak tertimbun oleh tanah, udah menjadi lumpur. Sekarang kita kembali ya ke luar lagi melalui bibir terowongan yang ke arah Pangandaran. Tadi kita pun masuk dari sini juga ya. Kita cuma jalan paling cuma 1/4 dari panjang terowongan Wilhelmina. Cukup disayangkan ya nggak terurus, dan juga sayangnya nggak tahu kenapa ya. Jadi banyak oknum nggak bertanggung jawab yang malah menyalahgunakan bangunan bersejarah seperti ini untuk komedi atau bertapa. Ini salah satu kayu ya, kayu bekas bantalan relnya itu. Jadi Pak Tumino juga menuturkan bahwa nanti di jalur yang bakal kita lalui menuju ke jembatan Panarekean itu nanti kita akan melewati aliran sungai lagi. Cuma kata Pak Tumino ada semen bekas pembangunan terowongan ini yang mengeras, mungkin gak kepake ya, bentuknya itu kayak sak lah, satu karung semen, cuma terkena air jadi nggak dipakai, kayaknya kayak katanya sih dibuang ke situ. Dari zaman dulu katanya beton itu gak berpindah-pindah, masih dalam bentuk bongkahan. Sekarang kita akan menyusuri rel kereta ya, atau jalur bekas rel kereta. Jadi kita akan ke jembatan Panarekean. Kita mungkin lanjut di part 2 sambil melihat bongkahan semen yang kata Pak Tumino ini ada di aliran sungai. Oke, kita nanti lanjut part 2 ya. Oke, diaktifkan lonceng notifikasinya dan juga subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Ditunggu ya di video part 2 nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
retribution. Oh yeah, we want retribution.